Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kiranya kita semua berada dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Pada hari Senin 29 Juli 2022 hari ini, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita, firman Tuhan membekali kita yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang membuat orang Kristen berbeda? Demikian Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Protestan berkebangsaan Jerman, menulis dalam sebuah bukunya ketika dia sedang berada di balik terali penjara. Dalam pertanyaannya sendiri, Bonhoeffer menjawab demikian: yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang yang bukan Kristen adalah gaya hidupnya. Gaya hidup yang dikotbahkan oleh Yesus ketika Yesus di bukit, yaitu gaya hidup yang menyangkut hidup sebagai terang dunia, hidup penyangkalan diri, hidup dalam kasih yang menyeluruh, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Dari beberapa gaya hidup yang dituliskan oleh Bonhoeffer di balik terali penjara dan termasuk dari khotbah Yesus di bukit, satu hal yang paling mendasar dan yang tidak boleh hilang dan kita lupakan dari hidup kita adalah kasih yang menyeluruh di dalam diri kita. Mengapa demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dengan kasihlah sehingga kita ada sampai hari ini. Dengan kasihlah Allah menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Dengan kasih jugalah Allah menebus dosa-dosa kita. Bahkan dengan kasih jugalah Allah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam Kristus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu menjadi dasar dan simpul dari tindakan Allah bagi seluruh dunia dan juga manusia. Maka tepatlah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kasih menutupi banyak sekali hal dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga lah yang mau disampaikan dari firman Tuhan saat ini untuk kita renungkan dan lakukan dalam hidup kita. Betapapun pentingnya pengetahuan, betapapun pentingnya nubuatan, betapapun pentingnya hal-hal yang lain dalam hidup kita ini, tetapi bila semuanya itu tidak berlandaskan kasih, maka semuanya itu akan sia-sia. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini. Selain itu, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu akan berakhir, termasuk juga pengetahuan akan ada akhirnya. Termasuk juga dengan nubuatan akan berakhir juga. Pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Namun saudara yang terkasih, bukan berarti kita hendak berkata bahwa pengetahuan itu tidak penting, nubuatan itu tidak penting, hal-hal yang lain tidak penting dalam hidup ini. Semua itu sangat penting. Sekalipun pengetahuan, nubuatan, dan hal-hal yang lain akan berakhir dalam hidup kita, akan ada semua masanya, tetapi semuanya itu tidaklah sempurna. Yang sempurna hanya satu, yaitu kasih Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di atas semuanya yang kita lakukan itu, baik pengetahuan, baik nubuatan, baik banyak hal dalam hidup kita ini,
Di atas semuanya itu yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerjakannya dan melakukannya di atas dasar kasih. Karena hanya kasihlah yang menyempurnakan, dan kesempurnaan kasih itu hanya ada di dalam Kristus. Kasih Kristus itulah yang menyempurnakan pengetahuan dan nubuatan atau tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah Tuhan bagi kami yang telah memberi nafas hidup, kekuatan, dan sukacita di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menjaga, memelihara hidup kami dalam pembaringan kami satu malam ini, dan Tuhan tibakan kami di pagi hari yang indah. Kami boleh memulai dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah membekali, menginspirasi, memotivasi hidup kami, bahwa di dalam banyak hal yang kami lakukan, di dalam banyak hal yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, satu hal yang tidak boleh kami lupakan dan harus kami letakkan di atas semuanya yang kami kerjakan dan kami pikirkan, yaitu kasih yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Karena dengan kasihlah kami menikmati kehidupan ini, menikmati keselamatan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kami tahu kami adalah pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh kasih-Mu kami menikmati hidup dan Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Maka dari firman Tuhan hari ini kami diajarkan bahwa di atas segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami pikirkan dan kami kerjakan, hendaklah semuanya itu kami lakukan di atas dasar kasih. Sehingga semuanya Tuhan yang menyempurnakan. Sebab kami tahu kami adalah pribadi makhluk yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Maka dengan kasih yang Tuhan berikan bagi kami, yang Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi sempurna melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami di saat akan memulai aktivitas mereka hari ini, dalam pimpinan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang terus mengajar, membimbing kami melakukan kebenaran, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat untuk diri kami, untuk keluarga kami, gereja kami, lingkungan kami, dan tempat di mana Tuhan mempekerjakan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk pagi hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.